Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam. Rahaja wengi ring par semedang titiang sarang sinami. Banyak sekali ya para semedang titiang yang masih bertanya-tanya, siapa sih si jero balian healer itu? Siapa sih jero gede sarjana itu? Dan bagaimanakah ceritanya kok tiba-tiba dia jadi balian? Kok tiba-tiba dia sok ngobati orang, kan begitu ya? Jadi malam hari ini dia akan mengupas kisah hidup seorang calon tapakan yang berproses secara alami, yang begitu menyakitkan, yang begitu menyedihkan, yang begitu istilahnya tidak bisa saya sampaikan dengan kata-kata yang hanya akan bercerita ya. Om Swastiastu, nyaman titiang sani jagi bulan Puspita Sari. Sapunapi suaranya jelas nggih? Suaranya jelas niki. Dumugi adik tiang Puspita Sari sani wenaring Padang Bae. Antige semoga selalu diberkati, murah rezeki dan sehat selalu bersama keluarga Astungkare. Pada tahun 1978 terlahirlah seorang anak yang diberi nama I Gede Sarjana. Singkat cerita, pada umur 5,5 tahun ibu dan bapak saya bercerai. Nah, di saat itu bapak dikatakan versi keluarga ibu, versi keluarga saya, di saat terjadi perceraian, saat saya umur 5,5 tahun, saya dijual oleh bapak di Jawa. Tahun 84 itu dijual seharga 50.000 di zaman itu ya. Dan seingat saya saat itu berada di Alas Bulu. Saya berada di Alas Bulu dan orang yang mengajak saya saat itu dia memiliki mobil 8 ya. Tahun 84 itu dia memiliki mobil 8 dan di kamar saya itu ada segala macam makanan yang bentuknya binatang-binatang, bentuk bintang dan segala macam. Dan di sana saya disekolahkan, sekolah TK di Jawa. Di Alas Bulu itu bukan bahasa Jawa, itu kan termasuk Jawa. Di sana bahasa mereka bahasa Madura halus. Nah, di saat hari-hari minggu pertama saya di sana, otomatis saya menangis terus kan. Namanya sejak anak kecil gitu, rindu akan orang tua. Jadi saat itu agar saya berhenti menangis, kaki saya dipegang. Anggap saja ini kepala ya, ini kepala saya, ini kaki saya. Jadi kaki saya diginiin ke dalam sumur. Saya dibeginiin, kalau kamu masih menangis, saya jatuh, saya cemplungin kamu ke sumur. Otomatis di saat itu saya langsung terdiam. Dengan penuh isakan tangis, saya terdiam. Dan akhirnya saya pun menjadi pendiam. Dan berbagai kejadian aneh pun terjadi saat itu. Di kamar saya setiap malam selalu saya melihat di atap itu ada 2 mata yang selalu memandang saya. Matanya itu merah, menyala. Jadi 2 mata gitu. Setiap malam selalu saya melihat 2 mata itu. Nah, singkat cerita,
setelah berjalan 1 tahun, ini luar biasa, saya sangat ingat sekali dengan kejadian ini. Di hari itu saya sangat kangen dengan ibu saya ya. Sangat kangen sekali. Saya bermain dengan teman-teman di kebun tebu. Nah, salah satu teman saya membawa arit, tapi aritnya itu tidak terlalu tajam. Dipancunglah kepala saya dan berdarah kan. Di saat itu pantat saya sedang bisul, kepala saya berdarah kena pancung. Saya lari ke depan ke jalan. Belum jalan aspal ya, jalan tanah. Saya melihat ada dokar jauh sekali, baru kelihatan kudanya saja. Tapi luar biasanya di saat itu otak saya berkata begini, itu ibu. Gitu. Di saat ada dokar yang jauh, saya tunggu di depan. Saya dalam benak saya yang paling dalam, setelah 1 tahun tidak bertemu dengan keluarga, di bayangan saya itu ibu datang gitu. Jadi saya tunggu dokar itu. Sekitar 20 menitan lah saya menunggu, karena jauh kan. Ternyata memang benar, di dokar itu ibu saya. Saya sudah tidak bisa bahasa Bali. Saya manggilnya beliau tuh mak gitu. Coba Anda pikirkan, kalau saat itu saya tidak keluar, saya masih bermain di kebun tebu, ibu saya tidak akan bisa menemukan saya. Karena jarak dari jalan umum menuju ke tempat saya itu, dari jalan provinsi ya, sekitar 3 kiloan. Jauh. Jadi ibu saya mencari-cari, bertanya-tanya dari desa ke desa, 1 tahun baru ketemu dengan saya. Itu pun kalau kepala saya tidak dipancung oleh teman saya, otomatis saya kan masih sibuk bermain di kebun tebu itu. Nah, jarak bermain antara kebun tebu dan jalan itu jaraknya sekitar 20 meter. Jadi saya keluar, saya tunggu. Dokar itu benar ibu saya. Setelah itu saya dipeluk sama ibu, saya tambah nangis karena pantat saya bisul. Akhirnya tidak tahu bagaimana, saya pokoknya narik ibu minta pulang, tapi ibu tidak mau. Jangan dulu, ayo dulu ke sana, ke Pak Hajinya, minta izin. Nah, akhirnya dengan kelugasan ibu saya, kebetulan ibu saya waktu itu dia saudagar buah. Ya, jadi ngirim-ngirim buah ke Jawa, sehingga bisa sambil nyari-nyari saya. Nah, setelah ketemu, diajaklah ngomong Aji, Pak Aji namanya, Pak Haji ya. Ibu saya ngomong begini, Pak Haji, anak saya ajak dulu ke Bali. Nanti sekalian dah sama anak saya yang kecil saya bawa ke sini. Saya kebetulan punya adik lagi 1. Saat ibu saya cerai dengan bapak, adik saya masih menyusu. Dan akhirnya adik saya pun tinggal sama nenek, menyusu dengan nenek gitu. Jadi singkat cerita, akhirnya kita pun pulang. Saya ingat sekali itu, waktu itu dari Ketapang, belum ada kapal besar, masih kapal tongkang ya. Anak buahnya Pak Haji itu mengikuti kami. Saya ketakutan karena dia pakai teropong gitu, dia selalu lihat dari jauh pakai teropong. Sampai di Gilimanuk, kita cepat-cepat naik ojek, langsung sembunyi di warung, di sebuah warung. Nah, di warung itulah akhirnya saya tahu bahwa saya dijual. Terus si pemilik warung itu nanya, ini siapa? Ganteng sekali katanya. Mungkin waktu kecil saya udah ganteng ya. Ya, ini dah anak saya. Oh, ini anaknya yang dijual. Begitu. Baru saya tahu, saya saat itu masih ingat dengan omong Bali. Jika ada orang ngomong Bali, saya ngerti. Cuma saya sudah tidak bisa berbahasa Bali di saat itu. Jadi akhirnya kita pun kembali ke desa kan. Cuma waktu itu kita tinggal di desa Pejarakan, di Goris lah, dusun Goris.
Saya disembunyikan oleh ibu di desa Pejarakan, di rumahnya Kumpi. Saya disembunyikanlah di hutan. Kalau dibilang hutan tidak sih, dekat perbukitan ya, di rumahnya Kumpi saya. Kumpi itu adalah orang tuanya kakek saya dari ibu. Saya disembunyikan di sana, dan ibu pun kembali ke rumah di Pejarakan, di Goris. Sampai di rumah, ibu sudah dicari oleh preman anak buahnya orang ini yang membeli saya. Ditanya, mana anak kamu? Oh, buat apa kamu? Akhirnya ibu saya mau dibunuh. Dia sudah ngeluarin senjata, ibu saya lari. Kebetulan waktu itu larinya langsung melapor ke desa. Akhirnya terjadilah pertemuan bahwa tidak ada manusia yang boleh dijual begitu. Akhirnya ibu saya menang dan ibu saya aman, saya pun aman. Bapak saya saat itu sudah lari ke Sulawesi bersama istri barunya, orang Jawa. Nah, singkat cerita, ibu saya menikah lagi. Saya masih tinggal di rumah Kumpi, ya. Suatu saat saya kangen sama ibu, saya mainlah ke rumah suaminya yang baru. Saat itu ibu saya tidak ada, masih sibuk, kan dia saudagar buah. Nah, saya dibawain arit sama orang itu. Ngapain kamu kesini, digituin saya masih kecil kan. Jadi semenjak saat itulah saya tidak berani datang ke rumah ibu yang baru dengan suami yang baru. Saya tinggal sama nenek. Akhirnya setelah dari komputer saya tinggal sama nenek dari ibu. Nah, saya disayang di sana, saya disayang sama kakek, sama nenek, dan bahkan saya dulu lebih tahu keluarga perempuan daripada keluarga laki-laki. Gitu. Akhirnya saya mulai sekolah SD kelas 1 ya di keluarga nenek perempuan ya. Saya sakit-sakitan di sana. Pokoknya dalam 1 minggu sakit mata, ada aja sakit. Akhirnya tunas ngeraos lah, dibahas BBC kelihatan anak ini saning numadi kerinyi, dia tidak boleh tinggal sama orang lain, harus kembali ke Puruse gitu. Akhirnya saya diajaklah tinggal di rumah kakek dan nenek saya dari bapak. Nah, kebetulan kakek dan nenek saya kan miskin gitu. Akhirnya saya pun di sana 1 tahun. Jadi kelas 1 saya di SD 5, kelas 2 saya di SD 4. Setelah itu saya tinggal sama paman saya, pindah lagi ke SD 1. Pas saya mau kenaikan kelas 3, saya pindah ke SD 1. Jadi di rumah saya pun diajak sama paman saya, ya tugas saya di sana ya masak, bikin makanan babi, nyapu, nyari makanan sapi, terus nyari kayu bakar ke hutan ya. Zaman itu masih lebat di sana. Jadi itu keseharian saya. Terus saya sekolah, datang dari sekolah ya bantu-bantu di sana, namanya aja numpang walaupun dengan paman ya. Jadi pada suatu saat itu hari Minggu saya mencuci, waktu itu masih sabun super busa kan ya. Masih sabun super busa, saya cuci baju sekolah saya dan yang lain-lain, diginin sama istrinya almarhum istrinya paman saya, diginin saya. Kemudian cai manting, kenapa kamu mencuci baju pakai sabun, digituin saya waktu itu. Terus saya pakai apa, Mek? Gitu. Terus saya cucinya pakai apa, Bu? Pakailah itu bongkalan itu adalah sebongkah tanah ya. Kan di sana Tegalan tuh, habis di pakai sapi kan ada bongkalan tanah, ada bongkahan tanah.
itu tanah itu pakai cuci bajumu gitu ya. Saya nangis kan ya. Saya tinggal di sana, saya bantu-bantu di sana. Saya masih kecil, masih kelas 3 SD. Terus mau nyuci mau apa, saya bantu jualan juga, mereka jualan. Kalau enggak pakai sabun dari mereka, saya cuci pakai apa dong? Saya nangis, saya selalu iri sama orang. Saya dulu orangnya itu sangat pemalu, merasa menjadi manusia yang tidak berguna, tidak layak hidup gitu. Akhirnya saya lihat teman saya jualan es kan ya, jualan es, akhirnya saya ikut-ikutan. Dapat waktu itu sekali jualan dapat Rp250 kalau habis satu termos itu gitu. Jadi saya pun jualan es kan ya. Jadi datang dari sekolah saya tidak pulang dari sekolah saya jualan es gitu, jualan es. Kalau saya lapar ya saya makan esnya itu begitu. Akhirnya singkat cerita, saya pindah sekolah lagi, terus begitu. Saya jualan ikan, bantu nenek, pernah bikin batako, naik nurunin pasir ke truk, pernah juga kerja ngerawe, cari ikan jadi ABK di Pegarungan sana, jauh ya. Juga pernah jadi kerja nyelerek di Jawa, jaring pakai kapal selerek. Terus di Sumatera saya nyadap karet. Ya singkat cerita lah saya biar cepat. Terus setelah itu saya pun sekolah di Lovina, di Widya Manggala College. Di sanalah saya belajar bahasa Inggris. Walau kejadian-kejadian aneh masa kecil tidaklah saya ceritakan ya. Seperti tiba-tiba saya nyetop hujannya deras, saya stop. Jangan hujan dulu, hujannya hilang. Terus ya sekarang hujan deras. Terus di Sumatera beras saya enggak habis-habis, kan sudah pernah saya kupas dulu ya. Terus juga waktu di Karangasem, waktu ibu saya kakinya patah, teman saya nengah namanya pas jam setengah 7 malam itu kerangsukan di lantai 2. Saya naik, waktu itu saya masih kecil, masih SMP kalau nggak salah. Itu dah. Mulut saya ini langsung ngomong, ambilin air sama dupa. Diambilin, padahal ada 8 orang tua di sana. Anak itu sudah gitu, teriak-teriak lah. Anehnya gini, ini air, ini dupa. Saya hanya gini saja. Terus saya gini, cas. Dia langsung gini sih nengah itu. Kok rame di sini gitu. Nah, jadi semua orang bertanya, "Gede belajar di mana?" Saya bilang saya enggak tahu, saya enggak ngerti, saya lari, saya bengong. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian aneh dari yang masih kecil itu. Terus belum lagi ketemu orang, dia naik sepeda gayung kan. Naik sepeda gayung, berhenti dia, dipanggil saya. "Kamu kok banyak sekali bawa senjata?" digituin. "Senjata apa? Saya enggak bawa apa-apa." Gitu. "Kamu banyak bawa senjata, bagus-bagusin bawa." Ya, Ning, Cika ngeragane itu, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Jadilah orang baik gitulah, mungkin ya. Nah, setelah itu saya di Lovina, saya sekolah, kemudian saya kerja. Saya kerja di Lovina, yaitu sewaktu saya masih sekolah itu pun dulu lucunya gini, di teman-teman saya ada manajer, teman kos saya ada manajer, dia sakit. Dia biasanya itu ada tukang pijatnya kan, punya langganan tukang pijat. Saat itu tukang pijat nggak datang. "Kenapa Pak? Ini pinggangnya sakit." "Sini saya pijetin gitu. Nanti beliin Sprite ya," gitu saya bercanda. Anehnya dia ngomong gini loh, "Kok sudah hilang deh?" Maksudnya kan, "Kok kamu sentuh saya langsung sakit pinggang saya hilang, pelangganan saya dulu mijet saya terus aja kumat gitu." Akhirnya saya dibeliin Sprite, dikasih uang. Nah, dia yang nyariin saya
modelnya seperti langganan gitu ya. Dia kasihan sama saya, kehidupan saya, dia tahu saya jalan kaki, saya dulu polos itu, makan apa adanya. Dia juga waktu itu manajer di Bionasa namanya, di Bionasa restoran. Dia ada yang mencarikan saya dia yang ngomong sana kemari, ini bagus ini bagus. Nah tapi tidak ada orang yang tahu, istilahnya teman-teman saya enggak tahu. Saya diam aja, saya pemalu sekali dulu orangnya. Ini saya kerja di waktu itu saya kerja di bar dan restoran. Nah kemudian pas ada odalan besar di Puro Dalem, saya pulang dah ke kampung ya. Tapi lucu, saya pulang ke kampung itu tidak tujuannya sembahyang. Nah ini jangan ditiru ya. Saya pulang kampung bawa canang sari ya, kresek, terus bawa dupa, udah itu aja. Saya di Puri itu enggak ingin sembahyang, saya ingin cari cewek. Karena jujur ya, zaman dulu tuh di desa saya, kalau orang pas odalan, orang-orang yang kerja di Denpasar kan pulang ke desa. Jadi mereka itu cantik-cantik, putih-putih gitu, sibuk dah gini. Ini dah saya nyari cewek. Nah, speakernya berbunyi, bagi yang belum sembahyang, karena sudah jam 12 kurang 15 menit, sekarang persembahyangan terakhir. Setelah persembahyangan ini, kalau yang mau pulang boleh pulang, kalau yang mau mekemit boleh mekemit, kan begitu. Rayu. Setelah nikah, saya kan sembahyang. Lucunya begini lagi. Di sana ada sekitar 25 orang di depan. Saya di belakang. Pokoknya anak ini aneh pokoknya. Saya duduk di belakang, jaraknya sekitar 10 meter dari orang-orang itu. Saya duduk sendiri gini. Nggak pakai ngaturin canang di depan, tidak. Canang yang sekresik itu saya di depan saya ambil satu, saya nyedupa kan itu. Saya sembahyang, setelah panci sembah kan sudah santi itu, tiba-tiba ada orang tua datang. Orang tua ini duduk di samping saya. Inilah kejadiannya yang luar biasa begitu. Dia nanya begini, "Ning, sire adan ceningi. Nak, siapa namamu?" gitu. Saya bilang, "Nama saya Gede Sarjana." "Siapa nama bapakmu?" Karena bapak saya meninggalkan saya saat kecil, jadi tidak saya akui bapak. Paman saya lah yang saya akui bapak. Nama bapak saya Nengah Lulut begitu. Terus beliau ngomong gini, "Ning, tendados kenten. Nak, tidak boleh begitu. Nama bapakmu adalah ini, nama kakekmu dari bapak adalah ini, nama kakekmu dari kakekmu dari ibu adalah ini, nama nenekmu dari ibu adalah ini, nama nenekmu dari bapak adalah ini, kehidupanmu dari kecil begini. Dia seolah-olah nonton film saya. Dia menceritakan semua hal yang saya alami, padahal saya tidak tahu siapa dia. Dan saya pun tidak pernah lama di desa saya sendiri. Saya besar-besar di rantauan kan. Akhirnya saya nanya, "Bapak sire?" "Tiang." Dia cuma jawabnya, "Saya." "Anda siapa?" "Saya." Dia ngomong gitu aja. Tangan saya inilah diambil, pegang. Saya merasa ada seperti energi besar masuk ke tangan saya. Terus saya berdoanya begini, "Ya, enggih yang maturi ngide betara dalam. Tolong saya, ini ada orang bisa ngeliat, ini ada orang jahat." Gitu saya berdoanya dalam hati ya. Tangan saya dipegang tapi kayak ada energi besar sekali masuk. Tangan kanan dipegang. Terus dia nyuruh saya menjemin mata. Saya menjem, ngikutin juga, padahal takut. Saya menjem, "Gimana rasanya, Neng?" "Panas," saya bilang gitu. Terus dia ngomong begini, "Neng, kamu ceneng jagi ngiring." Saya dulu nggak tahu apa itu ngiring, bahwa saya itu akan ngiring itu.
Belum selesai dia ngomong begitu, di kepala saya sini nih ada yang saya rasakan benda yang berputar 3 kali gini, seret. Jat. Saya di sini ada cicak warnanya putih seperti tembok. Cuma sampai di sini hilang gitu. Padahal di atas saya tidak ada pohon apapun, plong gitu. Hanya ada langit di atas saya. Terus dia bilang gini, nah itu dah, kamu cening anak jagi miring, cening sudah langsung dibersihkan oleh Sang Hyang Saraswati, dia begitu kan saya. Saya juga belum paham apa itu miring gitu. Ya, nah teh subuh gitu. Terus dia ngomong gini, Ning, besok jangan lupa mandi ke laut. Gitu. Kenapa saya harus mandi ke laut? Udah mandi aja. Apa saya bawa? Dupa boleh, canang boleh gitu. Setelah itu akhirnya saya diginiin. Saya kan pemangkunya sudah datang, saya sudah lunas tirte. Dia ngomong gini, sekarang boleh dah kamu duluan keluar, Bapak mau sembahyang. Mau nyari cewek, nyari dah cewek sana, digituin saya. Ingat ya besok mandi ke pantai gitu. Ya, saya bilang itu. Saya ngaterang Parama Santi, saya bangun, dia duduk kan. Dia duduk katanya mau sembahyang. Terus saya jalan keluar menuju Candi Bentar kan. Nah, dia ada di belakang saya jalan keluar. Tiba-tiba pas sampai di candi, dia sudah ada di depan saya. Disinilah yang membuat saya takut. Memang dari kecil saya sudah penakut karena saya selalu merasa energi besar sekali di keliling saya. Saya kira itu hantu, ternyata itu adalah pelindung saya. Tiba-tiba dia ada di gini saya, hei gitu. Kan gitu saya terkejut, saya lihat yang di belakang sudah tidak ada. Si kakek-kakek ini yang tadinya saya ajak ngobrol, yang katanya mau sembahyang, pas di Candi Bentarnya saya keluar, kakek itu manggil saya, hei, Ning, begitu saya lagi. Hah? Gitu ya. Saya lihat di belakang tidak ada, dia sudah di depan saya. Nggih, saya karena takut kan. Elingang benjang cening ke pantai melukat gitu. Nggih, saya bilang gitu. Akhirnya saya mencari keramaian. Waktu itu saya mencari tempatnya bola adil kan ya. Bola adil. Jadi saya di sana mencari keramaian. Saya pasang bola adil, saya berusaha melupakan apa yang terjadi. Sampai pagi saya main bola adil, sampai uang saya sisa 10.000. Habis uang saya. Jadi pagi itu saya langsung balik ke Lovina karena harus kerja kan. Nah, uang 10.000 itu saya sisakan karena harus pakai beli bensin motornya. Jadi saya beli bensin, saya jalan. Nah, di dalam perjalanan saya kok ingat, teng gitu. Di Penyabangan ada Jerubalian, dulu saya pernah berobat di sana gitu. Jadi saya berhenti di sana, di rumah Jerubalian yang di sana. Terus di sana saya bilang Om Swastiastu, Mek Jero, nggih. Pak Jero mana? Ada di Tegal. Terus yang nanya, Pak Mek Jero, punya nggak canang sari gitu? Saya nggak punya uang nih, udah habis. Terus saya bilang, Bu Jero ada canang sari? Ada. Begitu. Saya lihat dulu, Bu Jero, ada uang 50.000. Buat apa? Saya mau lunas raos tapi uang saya habis. Saya mau minjam uang 50.000 mau saya pakai sesari. Kala itu ketawa kan Mek Jero. Gede ada duan canang dini, sesari dini. Nah, Mek, diolah sih Mek itu. Dia ada kejadian aneh soalnya kemarin gitu. Saya ingin bertanya. Akhirnya datanglah Jerubalian gel-gel itu ya, datang dia. Udah cira di tunasang tet. Terus dikasih tahulah sama beliau. Ning, gede gitu. Ani gede tepuk ibitu anak sing jelema deh gitu. Maksudnya cengken jero anak jelema jero anak ajak nutur tiang jero gitu. Nika nak dan manusia, nika nak newate gitu. Kembali tiang semakin takut. Tiang orangnya penakut sekali dulu. Newate dibilang begitu. Napi je petunjuk nih.
ikuti gitu. Apapun petunjuknya ikuti. Tiang hatunya nangan kaya ke posisi, nah nih ke pun ikuti. Akhirnya tiang ke Lopina, set sampai di Lopina, saya langsung menyiapkan bukan canang karena tidak punya uang kan, beli canang nggak bisa, cari bunga pakai daun lekosan itu aja. Saya ke pantai, saya trisande, terus saya nyelam di laut. Anehnya begini, saya nyelam ke laut, seret, tangan saya tiba-tiba kayak ada yang ngasih sesuatu gitu. Saya ambil, saya lihat terus, loh apa ini? Dia bentuknya seperti burung ya, burung ada mulut, ada kepala, ada perut, ada ekor. Gimana burung itu gitu, tapi di tengahnya bolong. Tengah-tengahnya bolong, bolongnya natural banget. Terus saya kepingin bawa pulang gitu. Apa nih ya? Saya bawalah ke kos. Sampai di kos saya taruh, saya kerja. Nah, pulang kerja ini kejadian yang luar biasa ini. Pulang kerja, kan saya tidak tahu apa-apa nih. Tidak tahu apa-apa saya. Saya ambil itu batunya, saya ambil benang. Saya gini dah. Segini dah, kan segini dia. Saya ambil dupa 3. Saya giniin itu batunya. Ibu batu. Yening seken ibu batu luwung edengang ciri. Goyang-goyang dadi, muter dadi. Yang jaraknya segini, dalam hitungan detik sudah di atas. Tret gitu. Hitungannya detik, bukan menit. Kayak helikopter, seret langsung gitu. Wih, itu saya kan. Adik ini batunya nih. Nah, karena saya belum polos sinawang tut, kan masih berisi benang. Saya gantunglah jadi satu dengan celana, baju di sana, digantungan baju di di kos saya kan. Anggaplah tidur, ini kepala saya di sini. Di sini dah, di bawahnya saya itu gantung-gantungnya, di atas ada gantungan. Saya gantung di sana batunya, saya tidur. Baru saya tidur gini, kepala saya kayak dudut gitu. Duh, kok begini? Saya ambil lagi batunya, saya taruh di kepala saya. Otak saya ini kayak muter rasanya, war gitu. Nah, kemudian saya lihatlah ada pelangkiran kosong di atas saya itu. Saya taruh tuh di situ. Terus saya dapat paice kan, sampai 4 dapat paice. 4 dapat paice. Setelah itu pas waktu itu odalan apa itu hari Rebu tuh, saya sakit kepala. Saya nyari tukang pijat nggak dapat kan. Saya nyari saya ke dokter, dokternya tutup. Nggak tahu odalan apa waktu itu. Kok ada niat saya menanyakan batu-batu yang saya dapat itu. Jumlahnya ada 4. Akhirnya saya numpang kan, menaik bemo, saya nggak punya motor. Naik bemo saya nanya sama tukang bemonya, Pak, di Jawa enten balian nih. Oh, dike di Temukus gitu. Akhirnya saya turun di Temukus. Saya naik ojek. Ojeknya nanya mau kemana, mau ke Balian. Oh ya, saya dibonceng. Anehnya lagi pas saya sama ojeknya itu aneh lagi kejadiannya. Mau Balian yang mana? Yang ini apa yang di timur? Mulut saya ngomong yang di timur gitu. Saya kan tidak tahu desa itu. Saya tidak tahu Balian di sana juga. Saya ngomongnya yang di timur gitu. Mulut saya ngomong. Akhirnya oke, ya di timur, ke sana lagi. Akhirnya sudah sampai di sana. Om Swastiastu jero, Om Swastiastu gitu. Terus jalan kan. Enten api ning bagus saja ceningnya beli je. Yang di sumber kimo jero. Nya ada nih di Sarjana. Tapi enten ya. Ceplas-ceplas gitu aja jeronya tuh. Enten jero tiang menduwe batu gitu. Tiang menduwe batu nanging tiang tenuning batu napi. Nangke tiang meriki jadi nakenang batu napi niki yang jelek jadi kutang tiang yang dong pang duning tiang batu napi niki begitu. Akhirnya beliau masuk kan. Masuk. Dia keluar lagi. Begini dia ngomong. Kangen deh. Coba pikir, saya ke sana bawa batu. Mau menanyakan itu batu apa. Dia ngomongnya gini. Deh, kangen.
Wih, dalam hati, padah peleng alih belalian nih. Berarti ini berdawah nih lu. Berarti saya salah cari dukun, cari balian. Berarti yang di barat yang bagus. Kenapa saya kok milih yang timur itu? Baru diginin, meriki. Masuklah saya. Saya masuk ke kamar sucinya, dia ambil air 1 ember. Terus saya disuruh nyelupin paicenya itu ke dalam ember. Saya masukin gini ke dalam ember. Saya sendiri yang masukin, udah tenggelam batunya. Nah, batunya itu ember itu ditaruh di depan saya. Airnya hampir penuh gitu. Udah enggak kelihatan batunya, anunya kan. Gelap gitu. Masih kain putih aja kelihatan gitu. Di situ dikasih saya dupa 1. Nah, begini dah saya. Posisinya begini. Nah, gitu. Tiba-tiba dari dalam batu itu yang terbungkus kain putih itu keluar api setinggi sekitar 1,5 meter dan ada suaranya. Saya sampai begini, jero, apa itu jero? Kaki saya naik, saya ke belakang begini. Ya udah gitu. Makin Tiang jelaskan begitu beliau. Tiang takut ada api keluar dari batunya itu tinggi. Orang di depan saya kan, saya mundur begini takut. Nah, akhirnya beliaulah bercerita, Riki deh, ini batu yang kamu dapat pertama ini kan ya, nggih jero ini dah yang pertama. Nah, ini belibis putih deh. Niki sane merupa kedes niki belibis putih saking ulun danu. Niki pun sane jagi nuntun gede kintan. Itu dulu pertama. Terus dia bilang, nah niki deh batu yang bergambar kepala sapi atau lembu, ini adalah tunggangannya Dewa Siwa karena gede ngiringang Siwa Pasupati. Itu dulu. Terus yang seperti candi ini adalah Tole, anaknya Tualen. Anaknya Tualen apa anaknya siapa itu lupa saya. Ini untuk kewibawaannya gede gitu. Nah, ini deh yang berisi gambar cakra ini adalah naga Basuki saking Besakih gitu. Nah, inilah semua ini batu bagus dan paice tolong dijaga, dibuatkan upacara. Sebenarnya begini deh gitu ya. Sebenarnya keluarga gede ring Puruse sedang hancur-hancurnya, banyak yang meninggal, sangat miskin, semiskin-miskinnya karena kawitannya belum ketemu begitu. Jadi kawitan kita belum ketemu dulu ya. Dari kakek Tiang masih kecil mencari sampai Tiang sudah lahir tidak ketemu. Cuma dulu katanya begini, saya tidak tahu juga dulu. Katanya petunjuknya begini, kompiang jagi tedun yening sampun wenten sani poleh paice batu. Begitu katanya dari dulu kemana-mana nyari balian, makanya sampai pecah keluarga saya, ada ke Angan Telu, ada ke Arye, pokoknya hancur lebur. Akhirnya saya dapat tugas pertama waktu itu dijelaskan, makin gede dapat tugas pertama menyatukan keluarga. Tapi jero menyatukan keluarga, anak ongoh dia ngomong dan guguna jero kalengan dia anak cenik kene, dia kan masih bajang waktu itu. Ketawa itu jero balanya. Amun kayang itu gede ngomong, ada anak meboye ne jero kuluk kaukin gitu. Dia bin jero balian rakene jero kuluk kaukin gitu. Nanging begini deh, yeneng gede jagi ngeraos jemak dupa solas katih nyit dupan itu. Mare gede ngomong gitu. Nggih, akhirnya saya pulang ke Sumber Kima, kebetulan saat itu ada keluarga yang punya upacara 3 bulanan kan gitu. Upacara 3 bulanan, akhirnya
Di sanalah saya dipertemukan. Ini saya, oh ini nih, siapa ini? Bahkan keluargaku sendiri tidak kenal sama aku. Hanya keluarga saudara bapakku saja yang tahu aku. Yang sisanya kebanyakan tidak tahu. Ini dah gede yang dulu pernah dijual sama bapaknya begitu. Ada apa deh? Ya, saya ceritakan. Pertama saya ceritakan dengan almarhum Jero Pance. Akhirnya dia ngajak saya ke sana, diceritakanlah tentang paicenya ini. Akhirnya dikumpulkanlah keluarga. Nah, saya pun mengikuti sesuai petunjuk. Saya ambil dupa 11. Dan itulah kejadian luar biasa yang saya rasakan. Tiba-tiba tubuh saya itu seperti dimasukin sesuatu. Zup gitu. Saya ini kayak terbungkus. Mulut saya ini ngomel sendiri. Tangan saya ini 7-7 begini. Saya ngomel ini. Sire sanitan percaya, makin pun metaken gitu. Siapa sekarang yang tidak percaya? Sekarang yang dah nanya apa yang mau kamu tanyakan? Sekarang kamu nanya gitu. Saya mendengar, tapi otak saya ini kosong. Mulut saya ini ngomong sendiri. Tangan saya gini nunjuk orang. Saya duduk di tengah-tengah. Saya dikelilingi oleh keluarga. Saya nunjuk begini. Kebetulan saat itu tidak semua keluarga kumpul. Saya kan akhirnya kembali lagi ke Singaraja kerja. Janjian lagi minggu depan mau saya sudah ngomong begini dengan keluarga di sana. Tolong nanti sampaikan saja apa yang terjadi hari ini. Rapatkan semua keluarga, bilang begini gitu. Akhirnya pas hari liburnya saya minggu depan, teman saya sakit, saya tidak bisa pulang kampung. Mereka sudah kumpul, karena saya tidak ada, benar. Mereka nggak mau rapat. Mereka bubar, nggak mau. Ditelepon lagi saya. Deh, kengken nih, gede harus mulai nih. Singnya nih nyaman-nyaman nih. Harus gede kok nih pang tepuk langsung. Saya harus ketemu langsung, harus melihat langsung gede yang ngomong gitu. Akhirnya saya cari waktu, oke. Saya ke Sumerkimo. Rapat lagi kan, rapat yang kedua. Lagi sama saya lakukan petunjuk. Lagi saya rasakan energi besar masuk. Zeb gitu. Saya rasa tebal sekali rasanya gitu. Tebal sekali saya rasakan. Udah di sana marah-marah saya. Saya tahu mana orang yang memboya, saya tahu. Tangan saya langsung berhenti gini. Kamu yang bertawang ini wani memboya. Jadi mau simbat cai kewah. Bahasa saya kasar. Sing mat kewah cai gitu. Sing mat kene kewah. Nyak sing bersatu. Mau nggak bersatu gitu. Bahasanya itu kayak orang marah gitu. Anehnya mereka nggak ada berani. Saya masih kecil waktu itu. Sampai ada paman saya waktu itu ngomong gini. Ya nuli kedua gan gede. Sing mungkin gede nyidang ngomong gini gitu. Karena mereka merasakan energi yang sangat besar. Tidak ada yang berani. Ini saya ditunjuk. Ngomong, tunjuk. Bagaimana? Sekarang mau nggak bersatu? Mau. Benar. Adi lemet kini ngomong gitu. Marah lagi. Mereka sudah bilang setuju. Adi ada yang ngerti orang setuju. Kayaknya maksudnya. Marah lagi gini. Akhirnya satu jo. Astungkare akhirnya yang di Karangasem, yang di Beleleng bisa bersatu. Akhirnya kita tiang saya dibikinin upacara pewintenan waktu itu. Keluarga saya yang bikinin upacara plus juga paicenya dibikinin Banten. Nah ini yang lagi kejadian aneh. Waktu paicenya dibikinin Banten di pantai. Ini lagi kejadian aneh. Saya disuruh mandi ke pantai. Nah, kita ke pantai sama-sama. Terus jurunya bilang ini, Mimih sambut tuh gati. Waktu itu masan panas. Tiba-tiba hujan, kita berteduh. Airnya itu masuk dari segala penjuru. Dari selatan, dari utara, dari barat, dari timur. Gitu nyari paicenya itu. Dicari begitu. Jadi kita semua basah jadinya. Kalau air kan biasanya kalau hujan angin kan dari sini. Ini tidak.
Kita diserbu dari segala sisi, kita padahal berteduh. Basah akhirnya kita. Hujannya pun tidak lama, kita 15 menit, sudah lagi kembali galang. Ini jeronya, nih, sambut tuh saja gitu. Ya itu Dad. Akhirnya sudah kita ngenteng linggih dan akhirnya keluarga kita pun mulai kehidupannya baguslah astungkare. Jadi kalau sudah siapapun itu kalau kawitannya belum ketemu tidak akan bisa berhasil. Jadi itu singkat cerita ya, kisah kehidupan Tiang, selain keanehan-keanehan yang Tiang rasakan dari kecil ya, seperti contohnya mimpi di tengah lautan, di tengah samudra, di tengah sekali ada pura. Terus saya dapat panugerahan karena saya bilang selalu saya dengar, Ning, sampun siap bertemu belum? Saya bilang, sudah siap bertemu belum? Selalu saya bilang belum. Akhirnya nggih, makin Tiang jagi merupa nanging tenakutin. Gituin saya. Saya akan mendatangimu, tapi wujudku tidak akan menakutkan. Seperti aqua. Seperti ini wujud beliau. Berwujud kayak manusia gitu, tapi berwujud aqua. Keluarlah dari cangkem beliau, keluar sebesar ini, berlian. Beliau berkata seperti ini. Beliau bersabda, aku berikan ini untukmu. Kekuatan ini hanya bisa kau pergunakan. Yang tidak bisa kau pindahkan. Yang tidak bisa kau jual. Ini khusus untuk kamu. Dikasih di tangan saya. Plak, ces, masuk. Jadi dari dulu saya kalau ada suara sudah siap ketemu, saya selalu bilang tidak. Karena saya orangnya penakut dulu. Sampai beliau yang ngalah. Kadang-kadang beliau ngomong di belakang saya. Ning, siap ketemu. Siap nyingain Tiang, namun siap singain Tiang di belakang. Tiang selalu bilang tidak. Dan belum gitu. Nah, singkat cerita, saya selalu bilang siap kan. Tiang siap ngiring gitu. Saya sembunyikan status saya. Status saya jadi juru saya sembunyikan lama sekali. Jadi saya hidup normal gini, cai-cai, pokoknya hidup normal gitu. Hidup selayaknya biasa-biasa saja. Dan saya ngobati orang pun dulu tidak pakai mantra, tidak pakai apa, langsung ambil, sentuh, sembuh gitu. Saktian dulu saya daripada saya sekarang. Dulu saya kayak orang sakti, kayak Bim Salabeng gitu dulu. Nah, ada orang pas nyepi nih, pas nyepi kan, contohnya pas nyepi. Ada orang jatuh dari atas pohon. Datang ke rumah, digendong, masih kecil ini, sekitar umur 12 tahun. Kengkenang nih, mertua saya gini. Gimana ya, Jero? Kengkenang gimana ya? Sintain Tiang melajah mijet. Adi maya apa nih? Ya, aja mak, dan saya pegang-pegang gini aja kakinya. Dia udah lari. Sing sakit. Udah lari dia. Dia datangnya digendong sama bapaknya, dia langsung lari. Hanya sekedar saya pegang-pegang begini. Saya juga belum yakin. Saya tidak percaya. Jadi saya masih fokus kerja menjadi manajer, jadi manajer. Saya sukses jatuh, sukses jatuh, sukses jatuh, sukses jatuh, sangat sukses sekali. Jatuh lagi, masih ngelawan. Saya anak dua gitu. Lagi, akhirnya terakhir dah mobil saya itu, mobil saya yang terakhir itu langsung ces gitu. Ya udah, saya nyerah lah. Apalagi beliau bersabda, kamu tidak akan saya berikan anak. Kamu sudah 2 kali nikah, istri pertamamu sudah 3 kali hamil, saya ambil lagi. Istri kedua baru nikah, sudah hamil, diambil lagi, dijelaskan. 100 kali pun istrimu hamil, akan 100 kali aku ambil, tetapi benihnya akan masih ada.
Lucu kan, saya bisa membantu orang yang tidak bisa punya anak loh. Tapi sekarang saya tidak dikasih anak. Saya tahu kalau laki-laki bermasalah, mau impoten saya tahu. Wanita saya pegang kakinya aja tahu kalau dia ada gejala kanker rahim. Jadi inilah hukuman seorang tapakan kayak gitu. Akhirnya saya jatuh, sekarang saya tinggal di kos-kosan ini. Saya ikhlas sekali ngayah di sini. Dan saya merasakan kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan saat saya punya uang ratusan juta. Dulu saya punya uang ratusan juta, saya bingung. Saya punya mobil mewah, rumah bagus. Saya tidak bahagia. Selalu ingin lebih dan lebih dan lebih gitu. Terus siap ngiring, dereng tiapang sukses dumun. Bersukses nih, masih bilang belum siap. Jadi pesan saya, semeton tiang sareng sami sapa sire ragane sane sampun boleh petunjuk jagi ngayah sampunang ada bahasa belum siap. Nanti kamu akan seperti siap, akan cari siap ngekeh sing lah apa ngekeh umah sing lah pirengang niki. Kalau masalah kesengsaraan, kalau Anda ngomongin kesengsaraan, nire paling sengsara nire. Dia mesti mengeluh-mengeluh. Nire uli cenik sengsara niki nire. Mare watak corona niki mengeluh. Medik-medik main nangtang-nangtang nyame-nyame. Cening wantah medaging kulit tulang kin daging cening sampunang sok serem-serem cening nantang-nantang nyame mekejang nih nyame adungang nyame. Ampura semeton, ampura tadi itu bukan saya nggih, ampura banget, ampura paling semeton yang sami. Ini dah kalau sudah taksu masuk, saya kadang-kadang juga tak bisa ngontrol. Saya harus merokok kalau sudah beliau hadir, harus merokok saya. Jadi begini, semeton tiang sareng senami, saudara-saudara semua. Kalau Anda sudah dapat petunjuk harus ngiring, jalani ya. Jangan lagi ada bahasa saya belum siap. Takutnya nanti kamu dibikin sakit, dibikin hancur lebur, dibikin gila. Kalau saya astungkare untung. Untung hanya harta saya dihabisin enggak apa dah. Habis semua harta saya enggak apa. Toh saya mati enggak bawa apa-apa. Akhirnya saya waktu itu terakhir begini, saya singkat cerita, saya jadi manajer di Canidasa. Di sini pun ngamuk, istri saya ngamuk, semua orang ngamuk, istilahnya seolah-olah saya ini kayak sarkulu berung makanya anak gedeg jayang gitu. Ternyata baru saya telusuri ini adalah rencang ide yang dikirim, 200 rencang dikirim ke saya. Ini anak yang paling pengkung ini 200 rencang ide betara tedun. Visi dan misinya hanya untuk menarik saya kembali ke Singaraja. Akhirnya saya ke Singaraja. Saya mengundurkan diri jadi manajer. Saya ke Singaraja. Di Singaraja saya akhirnya dapat petunjuk bahwa saya ketapak Dangyang Nirata. Jadi saya ngiringang Siwo Posipati, saya boleh panugrahan tadi pekulun reng paduke Ratun yang dalam. Jadi saya ketapak plus ketapak Dangyang Nirata. Di saat itulah saya disuruh ngaturan guru piduke di Pura Belatungan. Nah, di sana lagi saya mendapatkan kejadian aneh. Di saat saya bawa ngaturan guru piduke, badan saya bergetar, saya berteriak sekencang-kencangnya, saya menangis sejadi-jadinya. Saya merasakan saya rindu sekali. Baru sekarang saya ke sini, saya merasa sangat rindu, seperti 100 tahun tidak ketemu orang tua, seperti 100 tahun tidak ketemu pacar gitu rasanya.
Saya peluk itu pura, saya menangis sejadi-jadinya. Nah, di sanalah saya dapat petunjuk. Sekarang Cening harus fokus begitu. Seluruh kekayaan Cening, kari wenten ring gedong. Tidak hilang kekayaanmu, hanya ditarik sementara. Sampai kamu akhirnya mau ngiring, mau fokus benar. Dulu kan saya ngobati dari dulu, tapi tidak ada yang tahu. Karena saya tidak dikasih uang, tidak mau. Dikasih sehari saya kembalikan, akhirnya saya sakit. Biarpun saya ngobati bule, ngobati lokal, saya tidak pernah mau dikasih uang. Karena dulu saya berkeyakinan begini, ini bukan kekuatan saya, yang ngobati bukan saya, ini kekuatan Tuhan gitu. Jadi saya tidak pernah mau menerima uang, sepeser pun. Jadi setelah itu saya langsung berargumen dengan beliau. Saya kan katanya ngiringan ke kali, jero bangku, jero balian. Saya ambil jero bangkunya, otak saya langsung ngeblank. Mantranya hilang, katanya harus ngusade, harus jadi balian. Yang takut ada balian, bangki balian buat sajan, kan begitu ya. Nah, akhirnya di sanalah saya dapat petunjuk. Saya nanya, kamu harus nulungin wong kelaran gitu, nolong orang yang kesakitan, yang kesusahan, yang dalam kegelapan. Saya harus menuntun, saya harus mengobati. Itu bukan hanya mengobati, juga jadi penuntun. Yang nanya, apa yang harus saya lakukan? Tiang tenuning mantra, tiang tenuning sastra, tiang blogonor. Yang bahasa Inggris tiang dua, yang ngelola perusahaan tiang dua, bisnis tiang dua. Gitu. Cening, di tanganmu sudah ada panugrahan. Begitu, di tanganmu sudah ada penugrahan, di tanganmu sudah ada obat. Saya nanya, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mau nanti dibilang saya bohong, orang saya tidak tahu apa-apa. Bagaimana caranya menolong? Saya ngomong belak-belakan saja. Terus beliau bersabda, ambil saja, ning mangkin wenten riki damuh, tapakan ide riki sungkan wenten papat. Kebetulan saat itu ada 4 orang pengayah di pura itu yang sakit. Benar ada 4 orang. Ambil nike. Saya ambil benar, saya ambil, saya pegang. Ternyata tangan saya bergerak sendiri. Mulut saya langsung ngomong sendiri otomatis gitu. Tek 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 tek, gitu dia. Aduh panas panas. Jadi akhirnya saya paham bahwa saya akhirnya dituntun oleh tangan saya dituntun oleh mulut saya. Mata saya melihat, telinga saya mendengar. Akhirnya saya paham sendiri. Saya tahu sendiri. Gitu. Jadi saya tidak belajar. Kalau saya belajar mijet silahkan. Saya sekarang di Facebook ini ya. Saya sekarang di Facebook. Kalau saya pernah belajar mijet dimanapun itu di seluruh Indonesia. Kalau saya pernah belajar mijet dengan Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda, silahkan komen di Facebook ini, atau silahkan jelek-jelekkan nama saya. Saya tidak pernah belajar mijet saya. Ini benar-benar saya juga nak astungkare, suecan ide. Saya yang tidak tahu apa-apa. Saya orangnya bisnismen, otak saya sangat cerdas. Kalau masalah bisnis, ayo gitu. Tapi kalau untuk yang ini saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Astungkare, setelah saya mulai fokus, tiba-tiba banyak orang yang berobat gitu. Dari mulut ke mulut datang, sampai kadang-kadang saya tidak dapat istirahat. Selama 3 bulan kadang-kadang full pengobatan, tidak dapat istirahat. Saya jalani dengan ikhlas. Ternyata disinilah saya menemukan kebahagiaan yang sejati. Dulu saya punya uang ratusan juta, saya sekali narik uang ke bank 200 juta, 100 juta. Saya belum merasa puas, saya sibuk main judi, saya sibuk nyewek. Tidak ada kepuasan. Akhirnya sekarang di sini saya merasakan benar-benar
Saya yang tinggal di kos-kosan sama teman, dia tidak punya apa-apa. Tapi kenapa saya selalu bahagia? Kenapa saya selalu bahagia? Karena saya sudah memahami arti dan tujuan hidup. Di saat yang bisa melihat orang yang datang ke saya sudah kayak mayat hidup, akhirnya dia sembuh, disitulah saya merasakan bahagia. Saya seperti merasa orang paling kaya di dunia. Ternyata kebahagiaan itu bukanlah harta, teman-teman. Tetapi di saat Anda berguna dalam hidup Anda bisa membantu sesama, Anda bisa melayani sesama, itulah kebahagiaan, itulah kekayaan, teman-teman. Bukan harta. Harta hanya bikin membutakan kita jadi sombong, kita lupa keluarga, kita lupa teman, bahkan kita lupa orang yang melahirkan kita kadang-kadang. Jadi itulah sepenggal kisah hidup saya ya. Jadi saya tidak bisa ngomong semuanya. Kalau semuanya nanti bisa berjilid-jilid nanti saya ngomong. Saya penggal-penggal saja, yang penting-penting saja. Intinya begini, uang tidak menjamin kita akan hidup damai dan bahagia. Kedamaian itu datangnya dari dalam jiwa. Di saat kamu sudah bisa bersyukur, di saat kamu sudah bisa peduli dengan dirimu sendiri, peduli dengan kesehatanmu, akhirnya kamu akan peduli juga dengan orang lain. Kamu akan cinta dengan orang lain. Jadi seperti ini ke semedot yang sareng sami nggih. Jangan pernah lupa sembahyang, jangan pernah lupa leluhur, jangan pernah lupa kawitan. Minimal ambil dupa nyakupang tangan, acap leluhur kawitan lan betar kabeh ya. Di saat mau kemanapun, di saat susah, di saat senang, di saat sakit sekalipun, jangan lupa sembahyang. Kebanyakan sekarang di saat sakit baru ingat dengan Tuhan, di saat susah menyalahkan Tuhan, di saat ada rezeki ingat mendoakan. Di saat ada rezeki kamu ingat teman, di saat tidak ada rezeki kamu menyalahkan Tuhan. Benar nggak? Di saat butuh sesuatu kamu baru ingat sembahyang. Yang merada rezeki ada kayak bintang, karaokean, ho ha ho, ho ha ho, ho ha ho. Nanti saat kamu susah kamu dilupakan sama temanmu. Kamu larinya ke Tuhanmu dan menyalahkan Tuhanmu. Makanya mari sekarang kita belajar bersama-sama. Waktunya bekerja ya bekerja, waktunya berusaha dan berusaha, waktunya sembahyang ya sembahyang, waktunya happy-happy ya happy-happy. Apa yang ingin saya tularkan ke semedon tiang sareng sami, saya seorang tapakan. Saya sering karaoke, saya sering minum, enggak sering, saya jarang-jarang minum. Saya ingin mengatakan kepada dunia, tapakan itu tak selamanya harus ekstrim. Tak boleh gini, tak boleh gini, tak boleh gini, tak boleh gini. Itu tergantung ya. Tapi kalau saya astungkare ingin menunjukkan kepada umat bahwa kita cukup jadi biasa-biasa saja. Tidak ada sekat. Makanya kita tiang ini miring 50% untuk ngayah 50% ya saya berhak juga menikmati kenikmatan dunia. Makanya saya sering mengatakan berulang-ulang, saya tidak ingin menjadi orang suci, tapi saya ingin menjadi orang baik yang berguna. Begitu. Saya tidak ingin menjadi manusia yang suci, apalagi sok suci, tidak ingin. Saya hanya ingin menjadi manusia biasa-biasa saja. Saya ngayah, saya menikmati hidup, dan saya juga melaksanakan kewajiban saya. Saya tidak akan pernah lelah untuk menuntun, dan tolong juga tuntunlah saya. Di saat saya salah, tuntunlah saya. Saya adalah botol yang besar sekali. Isinya saya masih segini. Ini ya, botolnya isinya 2 liter ya. Saya baru berisi segini saya. Masih segini.
sisanya masih kosong. Saya masih butuh semeton tiang sareng sami, suhu tiang sareng sinami ring sejebak jagat Bali. Tolong tuntun tiang, tolong ingatkan tiang jika tiang ada salah. Tiang pun tidak akan segan-segan menuntun Anda, mengingatkan Anda yang salah jalan. Begitu. Jadi seperti itu semeton. Mungkin saya ceritakan lagi sedikit. Terus Pak Jeru, pengobatannya apa kan gitu. Jadi pengobatan saya Astungkara itu skala niskala. Ya jika penyakit niskala ya saya mohonkan dengan beliau. Jika penyakit skala pun bisa yang saya deteksi. Dan karena juga penyakit niskala akan otomatis menjadi penyakit skala. Nah, ingat ini. Penyakit niskala otomatis efeknya ke tubuh akan menjadi penyakit skala. Jadi jangan pernah menyalahkan balian di saat Anda sudah diobati secara niskala tetapi Anda masih sakit. Karena sama kayak diserang, kena racun, kan ada gesekan, ada luka. Itu menjadi penyakit skala ya harus diobati secara skala. Diobati kepada orang yang paham. Enten. Makanya tak semua penyakit bisa disembuhkan dengan mantra, tak semua penyakit bisa disembuhkan dengan tirta, tak semua penyakit bisa disembuhkan dengan transfer energi, tak semua penyakit bisa disembuhkan dengan ramuan herbal, tak semua penyakit bisa disembuhkan dengan obat dokter. Kadang-kadang ada penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan membuka penyumbatan-penyumbatan dalam tubuh. Nah, itu dah salah satu yang saya lakukan. Pengobatan saya skala niskala, yaitu memberikan transfer energi, memberikan tirta atau air doa, membakar energi negatif dalam tubuh, mengeluarkan energi negatif dalam tubuh, mentransfer energi positif, memberikan air doa, memberikan ramuan alami atau ramuan herbal, dan membuka penyumbatan dalam tubuh. Karena panugrahan saya ada di tangan. Tangan saya nyentuh, saya akan bisa mendeteksi apa penyakit Anda, dan saat saya nyentuh itu pun otomatis energi spiritualnya akan langsung mengalir ke tubuh pasien itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini saya tanpa tarik nafas, maksudnya tanpa menggunakan tenaga dalam. Di saat saya memegang orang itu dan badan orang itu lemah, badan saya akan bergetar. Di saat badan saya bergetar, itu artinya energinya terlalu besar ditarik. Maka badan saya akan bergetar, cecet, cecet, cecet. Mulut saya akan bersuara, gitu. Itu artinya energinya besar ditarik. Karena saya merasa kayak sakit juga, saya ambil dulu tangan saya stop dulu, karena energinya terlalu besar disedot. Jadi saya buka penyumbatan dalam tubuhnya. Setelah dibuka, otomatis fungsi organ tubuh akan kembali bekerja normal. Maka tubuh itu pun akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri, begitu loh. Jadi ingat ya, di saat semua sudah dibuka penyumbatannya, akhirnya kinerja fungsi organ tubuh orang itu kembali normal. Bisa membunuh bakteri, bisa membunuh virus, bisa lagi mengeluarkan zat-zat racun dalam tubuhnya kan melalui sirkulasi darah. Makanya kalau kamu sering makan, banyak minum air, kalau tidak ada penyumbatan dia akan dikeluarkan. Ada pabriknya, ini sudah ada pabriknya, pengolahan makanan, pengiriman sari-sari makanan, pembuangan limbah, ini semua sudah lengkap dalam tubuh. Tapi di saat penyumbatan sudah mulai terjadi, akhirnya organ-organ tubuhnya itu menjadi lemah. Jantung menjadi makin lemah, ginjal makin lemah, pankreas makin lemah, hati makin lemah, akhirnya terjadilah banyak penyakit begitu. Dan bahayanya kalau yang penyumbatannya tidak segera dibuka, kalau itu ada banyak gula di darahnya, sama kayak almarhum komedian si Sapri itu, dia banyak penyumbatan di darah bawah, akhirnya semua gula-gulanya itu tersumbat di sana,
Akhirnya beliau meninggal dunia. Padahal itu kalau saya ketemu dengan saya buka semua penyumbatannya, sudah racunnya akan keluar, otomatis pun akan lambat laun akan sembuh. Jadi ada yang nanya lagi, jadi jeruk pengobatannya bisa menyembuhkan penyakit apa saja? Segala penyakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki, segala penyakit. Baik itu kalau cewek ya, kalau cewek seumpamanya cewek nih, saya pegang kakinya saja. Saya pegang kakinya saja cewek itu, kalau ada benjolan di susunya, yang kiri atau yang kanan, saya tahu hanya dengan pegang kaki aja. Bu, maaf Bu ya, di susu ibu sebelah kiri di bagian luar, nah ini kan susu. Di susu ibu yang sebelah kiri bagian dalam atau bagian luar ada benjolan. Kadang-kadang ada yang gini, enggak ngerasain sakit. Coba cari Bu ya, tangannya pakai ya, yang di luar ya gini. Kok nggak ketemu ya? Maaf Bu ya, minta izin. Boleh Kak? Boleh nggak saya nyentuh susu ibu? Oh, kan? Buang. Ngeres pikirannya. Ini pengobatan ya. Ini pengobatan, pikiran harus jernih, tidak boleh berpikir negatif, tidak boleh berbuat negatif. Kalau sudah diizinkan, baru saya berani. Kalau ada suaminya, saya minta izin dengan suaminya, Pak, ampure, tolong jangan berpikir negatif. Tugas saya hanya menyembuhkan. Saya cari, ketemu. Oh ini dia Bu. Coba Bu. Oh iya, aduh sakit. Nah, di sebelah sini saya pijit di posisi yang sama. Yang ini sakit nggak? Enggak, yang ini sakit. Berarti benar kan? Ya benar. Mau diobati? Mau saya buka? Mau Ibu tidak berpikir negatif? Oke, kalau mau saya buka, saya obati, saya sudah. Sama juga kalau wanita dia punya masalah kesakitan saat datang bulan, atau dia ada gejala kanker rahim, atau ada miom, atau ada apalagi itu kista. Hanya dengan megang kaki saya tahu. Maaf Bu, apakah datang bulan Ibu lancar? Itu saya nanya. Enggak, sakit. Oh, Ibu ada gejala gini. Saya cari, saya jelaskan pengobatannya seperti ini. Kalau dia setuju, lanjut. Jadi sebelum saya melakukan apapun kepada pasien saya jelaskan dulu sejelas-jelasnya. Kalau sudah jelas, kalau sudah oke, baru saya jalan. Nah, begitu juga kalau ada orang depresi, terus punya asam lambung, terus gangguan jantung, ginjal, perut, paru-paru, kepala, saya megang tangan aja saya tahu. Saya megang tangan aja, saya pegang ini, saya pegang, oh maaf Pak ya, maaf Bu ya, Bapak depresi, Bapak orangnya sangat sensitif, sangat perasa, sering menyimpan masalah sendiri. Nah, jadi sifatnya sekalian saya baca, sifatnya saya jelaskan. Ibu orangnya begini, Ibu orangnya pelin-pelan gitu seumpama. Langsung di sana kelihatan, dan saya jelaskan. Setelah itu saya jelaskan, jantung Ibu sudah kena, ini paru-parunya ada cairan, atau gini parunya sudah kena. Ya seperti itulah saya bisa mendeteksi. Seumpama Bapak ada sakit pinggang ya, nah, paling ringan ini dulu. Anda sakit pinggang, datang ke saya, jangan kasih tahu saya yang ngasih tahu Anda. Ampura, bukannya saya sombong ya, hanya untuk pembuktian saja. Setidaknya Anda yakin bahwa taksu itu ada, bahwa Tuhan itu ada, bahwa kekuatan Tuhan itu ada gitu. Jadi kalau ada orang sakit pinggang, Pak Jero saya sakit pinggang, di stop, saya bilang itu. Kenapa Jero? Jangan kasih tahu saya yang ngasih tahu Anda gitu. Kalau enggak gitu saya merasa enggak tertantang dong saya. Biar adil dong, saya biar bisa menunjukkan juga ya, gitu. Oh di sini kamu sakitnya yang sebelah sini gitu.
Oh iya, ya benar Pak Jero gitu. Oh ternyata kamu ada saraf kejepit. Nggak usah dikasih tahu saya yang ngasih tahu Anda. Bahkan banyak wanita-wanita, inilah yang bikin saya bahagia sekali. Saya menyelamatkan banyak wanita yang dia sudah ada gejala kanker dan dia tidak tahu. Karena kalau kanker itu kalau sudah stadium sekian, tiba-tiba sudah parah, baru wanita itu tahu gitu loh. Ya, stungkarinya saya baru bibit aja saya sudah bisa mendeteksi. Jadinya bisa segera diobati gitu. Astungkara atas restu Tuhan ya, itu hal baik bisa terjadi untuk kita semua. Jadi intinya sekarang mari kita menanam karma baik, kita berbuat baik, kita semua saudara, apapun agama kita semua sama kok. Beda agama ndak apa, beda kulit ndak apa, beda bahasa nggak apa, tapi kita semua saudara. Bahkan saya punya pasien tuh dokter dari Australia. Pasien saya kebanyakan bule juga, bule plus lokal. Dulu waktu sebelum corona sampai penuh, whiteboard saya itu penuh. Jadi papan tulis saya itu penuh dengan bookingan jam, dan saya harus ngatur waktu gini, pengobatan gini. Jadi begitu saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada, tetap saya minta maaf. Pastinya dalam saya berbicara ada banyak kesalahan kata yang tidak saya sengaja. Saya mohon maaf. Saya hanya ingin berbagi kisah sedikit tentang hidup saya. Jadi tidak lagi ada bertanya-tanya, weh ini balian aji mumpung atau balian ngai-ngai kan begitu. Jadi inilah saya, kisah hidup saya seperti ini. Jadi saya juga kosong, saya tidak tahu apa-apa, saya hanya kosong, saya hanyalah pelayan umat yang kosong gitu. Tapi kalau Anda membutuhkan tuntunan, silahkan datang. Saya jamin akan mendapatkan solusi. Karena semua datangnya dari beliau, bukan dari saya. Oke, cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Jero Gede Sarjana. Saya berdoa semoga yang kemarin sakit agar hari ini disembuhkan. Semoga yang kemarin memiliki masalah hari ini mendapatkan solusi. Semoga kita semua diberkati. Semoga kita semua dituntun. Semoga kita semua diampuni atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Astungkara. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu.